Kawan, tahukah Anda konflik Sambas 1999 dulu? Ketika aliansi dua suku terbesar, Melayu dan Dayak bersatu untuk melakukan pembersihan etnis Madura secara massal. Ini bukan cerita fiksi kawan, ini adalah kenyataan pahit tragedi Sambas 1999. Sebuah kasus yang awalnya kecil akibat pukulan kondektur angkot di desa Parit Setia terhadap suku Melayu dan rentetan pencurian kecil yang ternyata menjadi sumbu peledak dari sebuah tragedi kemanusiaan yang menewaskan ratusan jiwa. Saya Mas M, kita masuk ke telisik jejak investigasi Sambas. Kabupaten Sambas, sebuah wilayah subur di Kalimantan Barat selama puluhan tahun tampak seperti potret keharmonisan sejati. Di tanah ini, tiga kekuatan budaya besar, yaitu suku Dayak selaku penduduk asli, suku Melayu selaku mayoritas pesisir, dan warga pendatang asal etnis Madura, hidup saling silang dalam roda ekonomi harian. Namun, sejarah mencatat bahwa kedamaian tidak pernah berdiri di atas fondasi yang kokoh. Jika ada sumbu peledak yang terus diabaikan, di balik interaksi pasar yang ramai, tersimpan sebuah es prasangka, ketimpangan sosial dan perbedaan kultur yang gagal dijembatani. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rentetan peristiwa kecil yang remeh di tingkat akar rumput bisa berakumulasi menjadi salah satu konflik etnis paling berdarah dalam sejarah modern Indonesia? Mengapa hukum negara seolah lumpuh total saat amarah massal mulai mengambil alih kendali? Mari kita bedah lembar demi lembar catatan kelam tahun 1999 ini untuk melihat bagaimana hal-hal kecil yang terabaikan perlahan merajut sebuah tragedi manusia yang masif. Semua petaka ini bermula dari ruang sempit sebuah angkutan umum yang melintas di jalan berdebu desa Parit Setia pada tanggal 17 Januari 1999. Sebuah insiden yang tampak sepele terjadi di dalam angkot. Seorang pemuda lokal dari suku Melayu berinisial R terlibat adu mulut dengan kondektur dan sopir angkot yang merupakan warga etnis Madura. Masalahnya klise. Perselisihan tarif ongkos yang dianggap tidak sesuai, ditambah ruang duduk yang berdesakan hingga memicu senggolan fisik. Namun, apa yang seharusnya bisa diselesaikan dengan teguran, mendadak berubah menjadi aksi pemukulan sepihak terhadap inisial R ini. Kabar bahwa seorang warga lokal dikeroyok oleh pendatang di tanah mereka sendiri langsung menyebar seperti api menyiram bensin dari mulut ke mulut. Apakah benar perselisihan ini murni karena ongkos angkot? Ataukah ada rasa superioritas kelompok yang sengaja dipertontonkan di sana? Yang pasti malam itu atmosfer desa Parit Setia langsung berubah sangat mencekam. Ratusan warga lokal mulai berkumpul dengan raut wajah tegang menuntut pertanggungjawaban yang tak kunjung datang. Namun kawan, mengambing hitamkan insiden angkot sebagai satu-satunya penyebab adalah sebuah kekeliruan yang besar. Jauh sebelum sopir angkot ini melayangkan pukulan, sebuah insiden sensitif lainnya telah terjadi di wilayah hukum Sambas dan menanam benih dendam yang jauh lebih dalam. Terjadi rentetan kasus kriminalitas minor di angkar rumput. Salah satu yang paling memicu amarah warga Melayu adalah kasus pencurian yang berulang kali dilakukan oleh oknum dari etnis Madura terhadap harta benda warga lokal, namun tidak menunjukkan rasa bersalah. Bahkan, mereka, etnis Madura, cenderung menantang dengan senjata tajam, celurit. Bagi masyarakat Melayu dan Dayak, tindakan ini bukan sekedar kerugian materi, bro, melainkan sebuah penghinaan terhadap kedaulatan dan hukum adat di tanah tempat
mereka berpijak. Mengapa hukum formal saat itu gagal memberikan efek jera hingga warga merasa harus bertindak sendiri? Ketidakberdayaan hukum inilah yang membuat dua insiden terpisah pencurian berulang dan kekerasan di angkot melebur menjadi satu narasi tunggal, bahwa hak-hak mereka sebagai pribumi sedang diinjak-injak. Di situasi ini tidak bisa lagi ditoleransi. Ketika kasus pencurian yang belum tuntas, penyelesaian adatnya bertemu dengan insiden pemukulan di angkot Parit Setia. Bertemulah dua arus amarah yang sangat kuat. Kedua peristiwa ini menjadi katalisator yang meyakinkan warga lokal bahwa dialog damai sudah tidak lagi berguna bagi mereka etnis Madura. Di warung-warung kopi dan di sudut-sudut desa, narasi ketidakadilan ini digandakan secara masif. Massa dan suku Melayu merasa bahwa jika mereka tidak memberikan respon yang tegas kali ini, maka keselamatan keluarga dan harta benda mereka di masa depan akan terus terancam. Di sisi lain, konsentrasi massa pendatang juga mulai mengetatkan barisan, bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan tradisi pertahanan diri mereka yang agresif. Mengapa tidak ada satupun tokoh masyarakat atau aparat keamanan yang mampu meredam rantai kebencian ini sebelum melangkah ke titik tanpa kembali? Ketidakmampuan mengendalikan persepsi publik di saat-saat kritis inilah yang langsung mengantarkan Sambas ke dalam babak paling gelap, tepat di hari yang seharusnya suci dan penuh maaf, Idul Fitri. Ketegangan yang mengkristal dari gabungan dua insiden tersebut akhirnya pecah dan menemukan panggung pembantaiannya pada momen yang paling tidak diduga. Hari Raya Idul Fitri, tepat pada tanggal 19 Januari 1999, saat umat muslim baru saja menyelesaikan ibadah sholat Id dan bersiap merayakan kemenangan dengan saling memaafkan. Sekelompok massa penyerang dari etnis Madura bergerak secara tak terduga ke desa Parit Setia, dan dalam hitungan jam desa tersebut berubah menjadi sangat menakutkan. Rumah-rumah ibadah dan pemukiman warga dibakar tanpa ampun, menimbulkan korban jiwa pertama dari warga yang tidak tahu apa-apa dan tengah mengenakan pakaian hari raya mereka, bro. Suara takbir yang suci di udara seketika tenggelam oleh jeritan histeris, ketakutan, dan deru api yang melahap habis harta mereka. Bagaimana mungkin sebuah hari yang didedikasikan untuk kedamaian justru dinodai oleh genangan darah sesama manusia? Tragedi berdarah di hari raya ini menjadi titik balik psikologis yang krusial. Ia merobek seluruh sisa kemanusiaan dan memastikan bahwa perang terbuka berskala besar kini telah resmi dimulai. Memasuki bulan Februari hingga Maret 1999, api konflik tidak lagi bisa dilokalisir di Parit Setia. Amarah ini menjalar bak wabah ke seluruh penjuru Kabupaten Sambas, termasuk wilayah yang sekarang menjadi Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Melihat saudara mereka dari etnis Melayu yang diserang di hari raya, suku Dayak selaku penduduk asli pedalaman Kalimantan memutuskan untuk turun gunung dan menyatakan solidaritas penuh. Persekutuan adat antara Melayu dan Dayak ini melahirkan sebuah gerakan pembersihan etnis yang luar biasa masif dan tak terkendali. Kota-kota seperti Pamangkat, Tebas, dan Sungai Raya bergejolak hebat kala itu. Hukum negara benar-benar lumpuh, bro. Hukum negara benar-benar lumpuh total saat ribuan massa bersenjata tradisional menguasai jalan-jalan protokol. Ratusan ribu warga etnis Madura terpaksa melepaskan seluruh hidup mereka, berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan belantara, pangkalan militer, hingga dievakuasi secara dramatis menggunakan kapal laut menuju
Pulau Madura. Apa yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anak dan wanita yang harus kehilangan tanah kelahiran mereka dalam semalam akibat dosa sekelompok yang tidak mereka perbuat? Angka resmi mencatat ratusan nyawa melayang secara tragis kala itu. Namun trauma visual dan luka psikologis yang ditinggalkan jauh lebih besar dan akan menetap selama beberapa generasi. Lebih dari 2 dekade telah berlalu sejak badai kemanusiaan itu menyapu bersih bumi Sambas. Hari ini, Sambas telah bangkit dari abu kehancuran, berbenah diri dan perlahan merajut kembali puing-puing persaudaraan yang sempat luluh lantak. Proses rekonsiliasi adat yang mendalam, penguatan komunikasi antar etnis, serta komitmen kolektif untuk menjaga keamanan menjadi fondasi baru yang dijaga sangat ketat. Secara kelam ini sengaja tidak dihapus dari ingatan, bukan untuk merawat dendam, melainkan sebagai peringatan mahal bagi generasi masa depan bahwa prasangka yang dibiarkan dan kekerasan yang dipilih sebagai jalan keluar hanya akan berujung pada penderitaan massal yang tidak berkesudahan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, mengirimkan doa terbaik kita kepada seluruh korban yang gugur dalam tragedi masa lalu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kedamaian di atas tanah Sambas dan Indonesia tercinta, menjauhkan hati kita semua dari api perpecahan dan mengunci rapat-rapat pintu kebencian, agar tidak ada lagi darah yang tumpah atas nama perbedaan. Rawatlah kedamaian ini dengan hati-hati, karena menghancurkannya hanya butuh waktu hitungan detik, tetapi membangunnya kembali membutuhkan waktu yang sangat lama. Bersama saya Mas M, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.